Shalom, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Senang rasanya kita bisa bertemu lagi. Kita mau beribadah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Upe? Luar biasa, kabarnya baik. Terima kasih. Kalian? Sehat. Sangat luar biasa. Sangat bersemangat. Wah, lihat saja dari body kami sehat-sehat semuanya. Luar biasa. Hari ini kita mau bersuka cita, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Oh, sukacitaku. Ya, adik-adik sekalian, sekarang kita mau berdoa untuk doa pembukaan. Yuk, sama-sama kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sekarang kami akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan, Engkau pimpin kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Beri hikmat agar anak-anak boleh mendengar firman Tuhan. Bagi kami yang akan melayani Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Iya. Nah, kalian mau tanya, ada yang tahu tidak jalan rumahnya masing-masing? Ada? Tahu dong ke rumahnya. Kalau Kak Upe kemana jalan Jalannya rumahnya? Setiabudi. Jalan Setiabudi. Kalau Kak Tekwin? Saya di Jalan Kancil. Di Jalan Kancil. Ya, masing-masing tahu jalan rumahnya. Nah, kita semua ya adik-adik tahu di mana jalan ke surga? Mana ya jalan Di ke surga? mana ya Kak? jalan ke surga? Jalan ke surga hanya ada satu jalan. Jalan ke surga yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke surga. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Hanya satu jalan ke surga.
bersama-sama pengakuan iman anak. Ya, yuk kita bangkit berdiri. Ya, baik adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman anak. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Iya, bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman anak. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamatku. Aku percaya Roh Kudus, penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Oke adik-adik di rumah, kita akan berdoa bersama-sama ya. Duduk yang manis, lipat tangannya, dan tutup matanya, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sampai saat ini Tuhan Yesus masih memelihara kami semua. Kami mengucap syukur walaupun ada virus corona. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami nafas hidup, dan kami bersyukur kami juga bisa belajar di rumah walaupun itu lewat Zoom atau online. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk papa mama yang bekerja baik itu di rumah maupun di luar rumah. Tuhan memberkati papa mama dalam pekerjaan mereka. Berkat-berkat Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan. Dan juga kami berdoa untuk kota Palu di mana kami ada, di mana kami tinggal, atau di kota yang lain. Tuhan berkati kami semua. Biarlah juga pemerintah atau presiden dan juga yang lain dapat menangani COVID atau virus corona ini. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan Yesus yang akan menolong Indonesia dan juga kota kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, terlebih lagi untuk sekolah minggu GKI Palu. Tuhan berkati, dan biarlah secara online kami sekolah minggu bisa dapat memberkati banyak anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita bersihkan persembahan yang terbaik. Bisa minta tolong untuk mama antar ke gereja, atau adik-adik juga bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfernya pada rekening di bawah ini. Mari kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian Burung Pipit. Dan lebih aku
lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya lewat persembahan ini Tuhan, pekerjaan Tuhan semakin diberkati. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati orang tua kami. Lewat pekerjaan, lewat usaha mereka Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi mereka Tuhan. Dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Siapkan hati kita sebelum dengar firman Tuhan, kita angkat pujian. Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Semua lipat tangannya, kita mau berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau baca firman Tuhan ya. Cerita kita minggu lalu sudah menceritakan tentang Adam dan Hawa. Nah, kali ini kita mau buka firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. Nah, adik-adik, kita baca Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah adik-adik yang di rumah, cerita minggu lalu tentang Adam dan Hawa, kita juga saat ini mengingatkan kembali tentang Adam dan Hawa yang tidak taat kepada perintah Allah. Apa yang mereka lakukan? Wow, mereka walaupun takut sama Allah, tetapi mereka dapat hukuman. Apa yang terjadi? Allah membuat mereka menjadi malu sampai mereka harus memakai pakaian yang Allah buat dari kulit binatang ya. Lalu mereka sangat takut ketemu dengan Allah, tetapi dari kejatuhan mereka dalam dosa, Allah tetap berjanji untuk menyertai mereka, tapi mereka tetap harus dihukum untuk keluar dari Taman Eden. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Allah menepati janjinya untuk mengasihi manusia dengan apa? Berapa tahun kemudian dan beribu tahun kemudian, apa yang terjadi? Allah menepati janjinya dengan mengirim anaknya
Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Siapa anaknya? Siapa anak Allah? Yaitu Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Nah, Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi seperti manusia, ya. Dia juga bertumbuh menjadi besar. Dia juga membantu ayahnya, dia juga membantu ibunya bekerja, dan dia setia kepada ayah dan ibunya. Terlebih lagi dia taat dan setia kepada Allah Bapa. Nah, adik-adik yang terkasih di rumah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia punya tujuan. Hah, tujuannya apa ya? Ada yang tahu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Ayo angkat tangan. Untuk menebus dosa kita. Untuk membuat kita berharga lagi. Kita sebagai manusia kan sudah jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus datang untuk menggantikan kita supaya kita tidak dihukum. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Nah, dengan apa Tuhan Yesus lakukan supaya dia menggantikan kita supaya tidak dihukum? Dengan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus datang buat kita. Dia rela mati di kayu salib, dia rela dihina. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia menang atas dosa. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Kope mau tanya, dosa apa yang sering kita lakukan? Ayo, dosa apa? Ya? Mencuri. Ada yang bilang sering curi uang jajan mama. Apalagi nyontek. Kalau lagi Zoom bisa nggak ya? Nah, berbohong, suka marah-marah dan dosa yang lain lagi. Ya, Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Berarti sebenarnya kita harus dihukum oleh Allah karena kita berbuat dosa. Nah, tetapi Tuhan Yesus mau datang gantikan kita. Dia mau menghapus dosa kita. Indahnya kita percaya sama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya Tuhan Yesus dan mau dosanya diampuni? Angkat tangan. Kopi juga mau. Siapa yang mau dihukum? Kopi tidak mau, Kopi tidak mau. Ya, di rumah juga adik-adik mau dihukum enggak? Ada yang nggak mau, ya, nggak mau. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni diri kita, mengampuni dosa kita. Adik-adik, yakinlah dan percayalah kepada Tuhan dan taatlah kepada Tuhan Yesus. Walaupun sekarang kita masih sekolah minggu, tetapi kita percaya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa biar firman Tuhan yang jadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik di rumah sudah dengarkan ceritanya kan? Kita sudah tahu ceritanya tadi, Kak Ope sudah sampaikan firman Tuhan. Nah, ada pertanyaan kali ya, dan Kak Queen ya. Pertanyaannya bukan kali ya, buat adik-adik yang ada di rumah ya. Boleh angkat tangan, boleh langsung jawab atau boleh kirim di WA Kak Ope. Oh, tidak perlu ya. Oke. Nah, adik-adik pertanyaannya yang pertama ya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang Allah kirim untuk menjadi penebus dosa-dosa kita manusia? Itu sana Kak Ope, sana. Siapa? Ya. Nah, oke. Iya. Ya. Apa jawabannya? Apa kalian dia bilang? Yesus Kristus. Oh, benar sekali. Benar sekali. Benar sekali jawabannya. Tuhan Yesus, Dia yang telah menebus dosa kita dan membuat kita menjadi anak-anak Allah. Oke, pertanyaan yang kedua, kata Queen ya. Oke, pertanyaannya adalah, bagaimana cara Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita? Tuh. Oke, adik-adik di rumah. Iya. Caranya Kak Ope mati di kayu salib. Benar sekali. Good ya.
Tuhan Yesus menebus dosa kita dengan dia merelakan untuk mati di kayu salib dan dia bangkit menjadi pemenang. Kita diberikan menjadi pemenang. Yesus telah memenangkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Oke deh, terima kasih ya sudah membantu KOP mengingatkan kepada anak-anak. Lupa deh ya ayat hafalan. Oh iya, benar. ayat Adik-adik di hafalan. rumah kita mau ayat hafalan. Oke. Oke adik-adik yang di rumah, ayat hafalan kita untuk saat ini di hari Minggu ini adalah Roma 5 ayat 8b. Sekali lagi boleh buka Alkitabnya kalau yang ingin lihat apa itu ya. Bunyinya Roma 5 ayat 8b. Oke, sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Bisa juga dilihat nih di bawah sini ya. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya. Kita baca sekali lagi. Dari Roma 5 ayat 8b. 2, 3. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, sudah pada mulai hafal? Ada gerakannya ya? Oke, adik-adik di rumah bisa ikut ya. Kalia bersama Kate Queen yang di sebelah kiri dan kanan KUP. Oke? Kita supaya cepat menghafalnya ya. Sama-sama dulu dari Roma 5 ya. 2, 3. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, nih lupa nih gerakannya ya. Oh ya, kita ulang lagi ya. Lihat. Begitu ya Kristus? Begini ya Kak. Iya kan tuh Kristus mati di kayu salib untuk kita kan. Oke, 2, 3. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, udah pada bisa. Oke, kita mulai lagi ya. 2, 3. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, begitu. Ayo kita coba lagi dari Roma 5 ayat 8b ya. 2, 3. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, itulah Kristus mau mati untuk kita. Kitanya buat siapa ya? KUP, Kak Lia, Kak Tequin, buat mama papa, kita juga semuanya. Kristus mau nanti kita sama-sama semuanya di surga. Ya. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menghafal ayat firman Tuhan, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kebenaran dan jalan
Kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah sekolah minggu saat ini. Dan kami mohon biarlah Tuhan memberkati kami semua untuk menjalani sepanjang minggu ini lagi. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke kalian, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Jangan lupa pakai masker ya, jangan lupa cuci tangan ya, dan jangan lupa mandi. Oke? Iya. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu minggu depan.